Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan ekonomi digital. Dan sebelum kita memulai, kita akan mengabsen terlebih dahulu. Abdurrahim, Elis, Hani, Maulana Malik, Yahya, sudah masuk mana? Sakit, Zainul Ihsan, Sakit, Fadil, Irfan Mayudi, Ali Fikri, Fadil Octaviano, Ilham, Maulana Putra, Reza, Rian Khalid, Mutia Tuti, Nafisa Yara, Nani, Ning Nafisa, Nuraini, Nur Fadila, Nur Hidyati, mana? Sakit. Nur Maulida, Radit, Ramania, Reva, Rina. Ya, terima kasih. Pada pertemuan kali ini ya, kita sebelum memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Coba ketua kelas berdoa. Setelah ini kita akan membahas tentang bab 2 atau tema 2 perkembangan ekonomi digital ya. Coba lihat. Kalau kita bicara perkembangan ekonomi digital, sebelumnya kamu kan sudah tahu dunia sekarang dunia digital. Semuanya menggunakan digital. Coba Nafisa, coba apa yang kamu lakukan pada saat yang kamu lakukan menggunakan digital dalam perekonomian, misalnya apa aja? Kira-kira apa-apa saja yang menggunakan digital? Kenapa? Yang keras apa? Gojek. Pada saat kita akan bepergian. Ya. Terus Gojek. Apa lagi? Shopee ya. Kalau kita belanja di Shopee. Ada apa lagi? WhatsApp ya. Lazada. Apa lagi kira-kira? TikTok ya. Terus Tokopedia. Inilah salah satu yang
digunakan dalam sekarang ini dalam ekonomi digital. Maka dalam dunia ekonomi digital banyak yang dilakukan oleh manusia, ya, dengan perubahan teknologi yang semakin hari semakin canggih. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama adalah menjelaskan peran uang dalam kehidupan masyarakat. Apa peran uang? Digunakan untuk apa uang dalam suatu kehidupan masyarakat? Kalian sudah tahu. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk lembaga keuangan dalam masyarakat. Dan yang ketiga, menjelaskan masyarakat atau network society. Ini yang digunakan pada saat ini, ya. Terus, apa yang kamu pelajari? Yang kamu pelajari pertama adalah uang dan lembaga keuangan. Ini yang akan dibahas pada pagi hari ini. Uang dan lembaga keuangan. Yang pasti manusia tidak lepas dengan menggunakan uang. Coba Fadil, uang itu apa aja Fadil? Beli-beli, semuanya beli-beli. Orang melakukan kegiatan menggunakan uang, ya. Kalian mau berangkat masih minta uang. Mau beli-beli menggunakan uang. Mau naik kendaraan menggunakan uang. Apa uang untuk beli BB? Terus berikutnya uang dan lembaga keuangan. Sejarah uang, ya. Coba bacakan yang keras. Kamu, dok, Nafis. Dalam sistem pertukaran dapat terjadi jika kedua pihak saling membutuhkan barang yang ditawarkan. Nilai barang yang ditawarkan harus setara. Logam dipilih sebagai alat tukar karena terbuat dari bahan metal lama, tidak mudah rusak dan bernilai tinggi, contohnya emas dan perak. Uang elektronik merupakan alat pembayaran dalam bentuk elektronik yang nilainya disimpan di media elektronik. Uang barang sebagai alat tukar harus dimiliki nilai yang disepakati, dapat diterima oleh semua orang, dapat ditukar dengan berbagai barang di setiap saat, dan sulit diperoleh. Contohnya kulit binatang, kerang, garam, dan manik-manik. Uang kertas awalnya berfungsi sebagai bukti kepemilikan emas atau perak yang disimpan di tempat khusus. Seiring waktu, kepercayaan terhadap lembaga penerbit uang kertas makin tinggi. Uang digital atau uang digital bank sentral bank digital. Uang digital merupakan mata uang yang memiliki format digital dan dapat digunakan seperti uang fisik. Ya, inilah yang namanya uang dan lembaga keuangan. Tadi sudah saya tanyakan apa kegunaan untuk uang, ya. Uang merupakan suatu alat transaksi pembayaran. Karena uang tersebut di mana-mana sudah digunakan untuk segala kehidupan kegiatan ekonomi. Uang membutuhkan apa? Orang membutuhkan uang dalam pemenuhan kebutuhan. Ini sudah. So berikutnya jenis-jenis uang. Kalau kita bicara jenis uang di sini atau lembaga yang menerbitkan. Coba Reza bacakan yang uang ini bentuk atau lembaga penerbitan. Uang apa? Uang kertas diterbitkan oleh Bank Indonesia. Jadi melakukan lembaga pembayaran yang sah. Karena uang rupiah kertas dan logam. Uang real, uang yang disimpan di bank dalam bentuk giro atau deposito. Karena uang Terus bukan rupiah, uang fisik dapat dipegang dan digunakan sebanyak uang kertas dan logam. Uang elektronik, uang yang disimpan dalam bentuk digital dan banyak e-money dan e-wallet. Misalnya uang kertas, uang logam terbuat dari logam, emas atau perak. Misalkan nilai uang penuh, dibeli oleh nominal lama dengan nilai intrinsik sebanyak uang dan logam. Uang ganda, uang money, nominal lebih tinggi dari nilai intrinsik sebanyak uang. Terus ini Berdasarkan kawasan penggunaannya, uang lokal hanya berlaku di satu negara. Uang regional berlaku di wilayah tertentu. Uang nasional berlaku di dunia dalam hubungan internasional dan transaksi keuangan. ya bagus. Kalau jenis-jenis uang berdasarkan bentuk atau lembaga yang menerbitkan ada dua macam, uang kartal dan uang giral. Uang kartal di sini adalah dibuat oleh Bank Indonesia. Siapa Bank Indonesia?
bank salah satunya yang bisa mencetak uang bisa dan pembayaran yang sah dari uang rupiah kertas dan uang logam. Jadi ada dua jenis secara fisiknya ya. Terus yang kedua uang gila, uang disimpan di bank umum dalam bentuk giro atau deposito. Kenapa? Tabungan kalian, bapak ibu kalian yang ada di bank namanya uang giro. Berarti kalau uang kertas ini yang kalian gunakan itu. Terus wujudnya fisik dan elektronik. Fisik dapat dipegang dan langsung digunakan uang kertas. Kalian pegang uang fisik ya. Kalau elektronik uang disimpan dalam bentuk digital, contohnya e-money, e-wallet, misalnya ada saldo, bisa CF ya, ada di Dana lagi ya. Inilah yang namanya apa di sini? Ya, uang elektronik dan ada bahannya ada uang kertas dan ada uang logam. Ya, terus berdasarkan nilainya uang penuh dan uang tanda di sini dan berdasarkan kawasan penggunanya uang lokal, regional dan internasional. Adalah jenis-jenis uang yang digunakan pada saat ini dalam menggunakan apa? Dalam kegiatan ekonomi. Berikutnya, nah, fungsi uang apa saja? Yang pertama ada alat tukar uang. Jadi uang ditukarkan dengan barang dan jasa. Yang berikutnya adalah alat ukur atau satuan hitung uang, ya. Terus fungsi turunan pembayaran yang sah, ya, dan alat penimbun kekayaan, dan alat pemindah kekayaan, alat pembayaran utang, dan alat pendorong kegiatan ekonomi. Dan syarat uang di sini ya ada bertahan lama, jadi uang bertahan lama disimpan. Pak, bagaimana kalau uang yang misalnya dimakan rayap? Itu pengecualian ya, karena ada apa istilahnya apa yang merugikan dimakan rayap. Kalau kita lihat saja, kalau nggak dimakan apa-apa, sebelum berapa tahun pun itu akan tetap ya. Berikutnya di masalah umum, dimanapun uang bisa digunakan ya. Dan kualitasnya cenderung sama, mudah dibawa disimpan, memiliki nilai cenderung stabil dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai dan jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Ya, berikutnya ini bisa dilihat uang, bisa melihat uang semua kan ya? Bisa. Di sini bisa diraba uang ya? Bisa. Dan bisa diterawang, bisa ya? Ya. Ini uang. Jadi bentuk lembaga jasa keuangan. Coba Dina. Coba jelaskan lembaga keuangan perbankan. Coba jangan keras Dina. Ya, inilah lembaga keuangan. Apa di sini? Merupakan barusan yang menghimpun dana dari masyarakat. Jadi semua uang bisa ditampung dalam lembaga keuangan perbankan dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Jadi pinjam di bank ini ya yang ada dari uang dan bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kenapa? Karena bisa digunakan untuk modal, butuh modal kita bisa pinjam di bank. Berikutnya jenis bank. Nah ini jenis bank. Eris coba apa coba sebutkan jenis bank aja Eris. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia, dua bank umum. Bank umum disebut juga bank komersial, tiga bank kreditan rakyat. Bank kreditan rakyat memberikan jasa dalam mobilitas pembayaran. Terus Satu, bank milik pemerintah, dikelola pemerintah pusat, dikelola pemerintah daerah. Dua, bank milik swasta, bank swasta nasional, bank swasta asing. terus Konvensional menjalankan kegiatan usaha berbasis bunga. Dua, syariah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan nilai Islam bagi muslim. ya ini jenis bank. Berapa fungsinya? Ada 3 macam: bank sentral, bank umum, bank pendidikan rakyat. Kepemilikannya bank milik daerah, pemerintah, pemilik swasta. Dan prinsipnya ini ada 2 macam: prinsip konvensional, prinsip syariah. Ya. Jadi inilah yang namanya jenis-jenis bank. Bapak Ibu guru yang berada Dan di kelas, industri keuangan untuk berbank. khusus Ya. OSIS Jadi yang di sini ada koperasi,
upacara petugas Ada upacara pegadaian, silakan berkumpul di pasar ruangan modal, sekali lagi lembah, khusus perusahaan petugas pembiayaan, yang menangani upacara perusahaan silakan asuransi, dan perusahaan berada di dana tempat pensiun. sekarang. Inilah yang Terima namanya kasih. industri keuangan lembah. Selanjutnya Ya. untuk petugas Ada berapa upacara banyak? kelas Ada 80 koperasi, ya. silakan semuanya Pegadaian, segera pasar modal, berada di depan perusahaan dana tempat. pensiun, Kelas perusahaan asuransi, dan 80 perusahaan pembiayaan. Terima Ini yang namanya industri keuangan lembah, ya. Kalau berikutnya sudah selesai, maka sebelum kalian bekerja di LKPD, ya, maka kalian bentuk kelompok terlebih dahulu, ya. Saya bacakan. Kelompok saya hitung berdasarkan nomor, ya, ya. Berdasarkan nomor, ya. Jadi Abdul Wahid 1, Eri 2, Hani 3, Maulana Malik 4, Muhammad Yahya 5, Zainal Ihsan 1, Fadil 2, Irfan 3, Ali Fikri 4, Fadil Octaviano 5, Muhammad Ilham 1, Muhammad Maulana Putra 2, Desa 3, Dianolik 4, Murti 5, Nafis Amalia 1, Nabisa 2, Nani 3, Ning Nabisa 4, Nur Aini 5, Nur Fadila 1, Nur Hidyati 2, Nur Maulida 3, Radit 4, Tamania 5, Revan 1, Lina 2. Jadi coba bentuk kelompok, ya. Tinggal itu sudah nambahin. Yuk, sekarang bentuk kelompoknya masing-masing. Coba, ya, langsung 1, 2, 3. Yuk. Ya, ya, cepat. Ayo cepat. Ayo, ya sudah. 1, ya. 2, 3, 4, 5. Di sini aja. Ya, yuk, yuk. Sudah, yuk, cepat. Yuk. Ayo. Cepat. Kamu mana? Yuk. Ayo, yuk. Kalau sudah, dengarkan perintahnya. Ya, perintahnya kita akan berikan ke KPD di sini, ya. Tulis nama kelompoknya, ya. Ini langsung dikerjakan, ya. Ini, yuk, langsung dikerjakan kelompok berapa? 1, 2, 3, 4, 5, ya. Kelompoknya saja. Yuk, ini langsung dikerjakan. Ya, ya, di sini sudah. Sudah, terus, ya. Dengarkan. Kalian di sini nama sini, ya. Di sini aktivitas yang sudah mampu, kalian ini apa? Menjelaskan pada uang, sudah tahu? Mengeluarkan bentuk uang, menerapkan prinsip dan mengevaluasi dan menjalankan upaya.
Petunjuk pengerjaan pertama, baca instruksi, kerjakan tugas aktivitas, gunakan buku siswa, ya, menit atau sumber daya yang lain yang relevan. Jangan ragu bertanya kepada guru jika yang telah jelas dan berikan jawabanmu dengan tapi singkat yang telah disediakan. Terus langkah-langkah aktivitas 1, buat lembaga. Konteksnya di sini, ya. Jadi pertama adalah uang dan utang yang digunakan di setiap hari. Di belakangan peredaran uang ada lembaga keuangan seperti bank yang memiliki peran penting. Langkah-langkah di sini ada kursi uang, perkiraan uang yang kamu terima. Uang tersebut kamu gunakan untuk apa? Ini penjelasannya, ya. Yang kedua, sebutkan 3 fungsi uang utama kehidupan sehari-hari berdasarkan pengalamanmu. Yang 3, selain bank, sebutkan 2 contoh lembaga keuangan, ya. Yang kamu ketahui yang ada di situ contoh koperasi pegadaian. Apa peran utama lembaga tersebut bagi masyarakat? Peran koperasi dan pegadaian itu apa perannya? Ya. Terus yang berikutnya juga menurutmu mengapa kita perlu menyimpan sebagian uang di lembaga keuangan seperti bank daripada menyimpan semua di rumah? Silakan menyimpan, ada 2 alasan, ya. 2 jam sekarang dikerjakan. Yuk, waktunya 10:15 nih. Ya, langsung di situ kan. Di bawah di belakangnya. Yuk. Langsung di belakangnya itu ya. Langsung di belakangnya. Ya, atau di sini. Ya. Ya, jadi langsung kerjakan di sini, ya. Ini sudah. Ya. Langsung ke situ, ya. Ya. Jadi langsung kerjakan di sini, ya. Di sini. Ada dari sini, ya. Ya, ya. Tulis namanya di belakang, di bawahnya. Itu sana. Ya, yuk. Ayo. Ini tanyanya.
7 menit lagi.
Sudah? 5 menit lagi. Jawaban sing cepat, singkat, jelas dan padat. Sudah. Yang belum siapa? Cepat, Pak. Kalimatnya yang kemarin ya, yang dia. Ya, sudah ya? Yang belum mana? Belum, ayo cepat. Ini sudah.
Oh, nah, Pak. Sudah. Sudah semua? Sudah penting? Ya, baik. Terima kasih. Pengajaran sudah selesai. Nah, kita akan membahas. Ya, saya akan menunjuk per kelompok. Sekarang kita ajak, ya, dari kelompok 3. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 3 sini. Yang pertanyaan yang pertama. Dari kelompok 3. Pertanyaannya coba dibacakan yang keras. Yang ini pertama. Yang keras. Yuk, apa jawabannya? Sebagai? Apa lagi? Sehari-hari. Apa lagi? Sudah? Itu. Menurut kelompok 2. Yuk. Yang bersatu yang keras. Ya, bagus. Terima kasih. Ya, menurut kelompok 5 yang nomor 1 apa? Yuk, yang keras. Bacanya. Ya. Itu apa? Itu apa? Yuk. Ya, ini yang pertanyaan 1. Ada pertanyaan? Ada? Ada. Kita upload dulu. Jawaban 2 pertanyaan. Sekarang saya minta kelompok 1. Yang nomor 2, yang 2A. Coba. Yang keras. Ya, sudah. Yang pertama, menurut kelompok 1. Menurut kelompok 3. Coba, kelompok 3 yang keras, baca. 4. Yuk. Itu aja. Ya, kelompok 4. Sekarang kelompok 3. Yuk, yang keras. Ini. Yuk, kelompok. Itu aja. Ya. Ya, saya kira sudah cukup. Kita berdialog dulu. Tidak bertanya nomor ini, ya. Sekarang yang nomor 2A. Sebutkan selebgram 2 contoh, ya. Coba saya minta kelompok 2. Yang keras, kelompok 2. Pertanyaan yang 2A. B, ya B. Contoh B. Yang keras. Itu ya. Ya, bagus.
Ya, menurut kelompok 5, gimana yang 2B? Kelompok 5. 2B. Ya, yang kelas. Ya, kita sudah selesai dengan kelompok dulu. Kelompok 5 dan 2. Terus yang 2C. 2C saya minta kelompok 1. 2C kelompok 1. Yuk, yang keras. Nah, itu aja. Ya, apa? Apa? Yuk. Apa? Apa yang keras? Apa? Itu aja. Ya, saya minta menurut kelompok 3. Yuk, yang 2C. Kelompok 3 yang keras. Agar tidak dimakan raya. Terus. Agar mempunyai tabungan. Nah, terus. Supaya tidak tidak. Itu aja. Ya. Menurut kelompok 2. Yuk. Ya, semuanya betul. Yuk, kita berdialog terlebih dahulu. Ya, maka itulah beberapa yang kita bahas untuk pada pagi hari ini. Dan berikutnya refleksi. Refleksi coba kalian ditulis jawabannya ini pertanyaannya refleksi. Refleksi. Setelah pelajari PAM ini, apa hal yang baru kamu sadari tentang caramu menggunakan uang? Nah, bagaimana cara menggunakan uang? Kelompok ditulis bawahnya ya. Berikutnya yang 2, menurutmu apa tantangan terbesar remaja mengelola keuangan di era digital? Jawab apa? Ya, waktunya 5 menit cukup. Yuk, kerjakan. Refleksi. Ya, udah kelihatan? Nah, bacakan yang pertama ya. Apa ini? Setelah jawab ini, apa satu hal yang kamu sadari tentang caramu menggunakan uang? Caramu menggunakan uang itu apa saja? Ya. Caramu menggunakan uang itu apa saja? Ya. Yang kedua, apa tantangan terbesar bagi remaja mengelola uang di era digital? Ya. Itu yang kedua ya, apa tantangan terbesar bagi remaja dalam mengelola keuangan di era digital? Ya, ya sudah ada lagi. Lalu saya langsung jawab aja sudah. Langsung jawab enggak? Langsung jawab. Langsung jawab. Iya, langsung jawab. Ya. Yuk, langsung jawab. Ya, yang saya juga sudah ada. Langsung nggak jawab. Ayo ibu jalan. Sudah?
Ready? Ready? Yang sudah? Kumpulkan. Yang sudah dikumpulkan? Yang sudah dikumpulkan? Namanya apa? Sudah? Mana ada? Yuk, berikutnya. Kelompok 2, kelompok 1. Nama kelompok 4, 5. Sudah? Nomor 1, 3, kelompok 4. Sudah? Ya. Kamu pendapat kamu sudah kamu. Sudah? Kelompok 4, kelompok 5 belum. Yuk, kelompok 5. Sudah, ya. Ya, dengarkan. Kalau kalian sudah melakukan refleksi, saya bacakan hasilnya dari kelompok 1. Ini ya. Pertanyaannya, setelah apa hal yang baru sadar tentang cara menggunakan uang? Kelompok 1. Satu hal yang saya sadar tentang cara menggunakan uang dan teknologi adalah menghemat dan menggunakan teknologi sebisa mungkin. Itu jawaban dari kelompok 1. Yang 2, apa tantangan terbesar dalam memberikan bagi remaja adalah membeli barang yang tidak dibutuhkan. Tantangan terbesar, ya. Menurut kelompok 1. Menurut kelompok 2, yang pertama, jawabannya adalah belanjanya di online shop dengan membayar COD dan transfer. Ini menurut kelompok 2. Terus berikutnya,
Caranya bagaimana? Menahan diri untuk tidak berbelanja di online dan top up game agar uang bisa digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat. Bagus. Ya. Menurut kelompok 3. Kelompok 3 jawabannya di sini adalah membeli barang dengan menggunakan transfer. Wah, di TF. Ya. Terus yang kedua, voucher. Nah, membeli dengan voucher kuota untuk kebutuhan handphone menggunakan dana. Menurut kelompok 3. Dan menurut kelompok 4, apa jawabannya? Kita lihat. Ya, menggunakan uang dengan cara beli yang sisanya menabung apa nih? Untuk kebutuhan membeli handphone. Nah, itu menurut kelompok 3. Berikutnya apa di sini? Untuk membeli tidur. Wah, 200 cc. Apa ini? Kita menghemat uang namanya. Yang nomor 5 adalah apa? Menghemat uang agar tidak boros. Terus yang kedua menggunakan teknologi yang komunikasi. Yang dua untuk dia memahami tentang pembangunan dan potensi. Itulah jawaban dari referensi kalian. Saya kira sudah bagus semua, kita beri aplaus semuanya. Terima kasih sudah kalian lakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Kita ketemu dengan pembelajaran berikutnya dengan tema apa? Di era abad apa? Di era modernisasi, ya. Kita belajar pada interaksi masyarakat abad 21. Kita akan ketemu pada minggu berikutnya. Kita ya sampai sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.